Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijratul Gibi Pramana, NIM 6701174002 dari jurusan D3 Sistem Informasi Angkatan 41 kelas 01 Telkom University. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya dengan judul aplikasi pembelian dan penjualan bahan kain studi kasus CV Import Saudara. Latar belakang dari pembangunan proyek akhir ini terdapat 3 permasalahan pada CV Import Saudara. Yang pertama adalah pencatatan data penjualan dan pembelian masih secara manual, mengakibatkan data sering tertukar atau hilang. Yang kedua, pendataan laporan penjualan dan pembelian yang sering salah karena data penjualan dan pembelian yang sering hilang. Yang ketiga yaitu stok bahan kurang tertata baik. Dari 3 permasalahan yang terdapat di latar belakang tersebut, maka dirumuskanlah beberapa permasalahan. Nah, terdapat 4 rumusan masalah pembangunan proyek ini. Yang pertama yaitu pada penjualan. Bagaimana memfasilitasi pegawai administrasi dalam mengelola data penjualan CV Import Saudara. Yang kedua, pembelian. Bagaimana memfasilitasi pegawai administrasi dalam mengelola data pembelian CV Import Saudara. Yang ketiga, laporan. Bagaimana memfasilitasi pegawai administrasi dalam membuat laporan penjualan dan pembelian CV Import Saudara. Yang terakhir adalah stok. Bagaimana membantu pegawai dalam stok kain. Nah, berikut merupakan tujuan dari pembangunan aplikasi dari proyek akhir ini. Yang pertama adalah memberikan fitur daftar pembelian dan daftar penjualan bahan kain agar pegawai mudah dalam mendata setiap pembelian dan penjualan. Yang kedua, menyajikan laporan pembelian dan penjualan CV Import Saudara. Yang ketiga, menyediakan fitur kelola stok barang. Berikut merupakan proses bisnis yang berjalan di CV Import Saudara. Yang pertama, pelanggan datang ke toko, kemudian melakukan pemesanan. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, maka petugas administrasi akan menanyakan kepada pihak gudang apakah barang tersedia. Nah, terdapat 2 kemungkinan. Pertama, kemungkinan barang tidak tersedia. Yang kedua, kemungkinan barang tersedia. Jika barang tidak tersedia, maka petugas administrasi akan memberitahu kepada pelanggan stok tidak tersedia. Maka rata-rata hampir semua pemesanan tidak jadi dilakukan dan aktivitas selesai. Nah, tetapi jika stoknya tersedia, maka petugas administrasi akan melakukan pencatatan karena menggunakan meja kertas biasa. Kemudian membuat nota pembayaran menggunakan nota biasa, menggunakan media kertas. Kemudian pelanggan akan menerima nota, dan pelanggan akan melakukan pembayaran. Kemudian petugas administrasi akan menerima pembayaran dan menyerahkan barang. Nah, setelah barang diterima oleh pelanggan, maka barang selesai diterima. Setelah barang selesai diterima, maka petugas administrasi akan membuat laporan penjualan dan pemilik akan menerima laporan penjualan dan melihat laporan penjualan dan aktivitas melihat laporan penjualan. Nah, berikut merupakan proses bisnis usulan input penjualan. Nah, yang pertama admin membuka aplikasi, kemudian login, kemudian memilih fitur penjualan, kemudian memilih menu input penjualan, kemudian memasukkan data, kemudian data yang dimasukkan ini adalah data biodata pegawai, kemudian data pelanggan, kemudian data berhasil ditambahkan dan tersimpan di database CV Import Saudara. Kemudian lihat list penjualan, kemudian print data penjualan dan proses input data selesai. Berikut merupakan proses bisnis usulan input pembelian. Pertama, admin memilih fitur pembelian, kemudian mengisi data pembelian. Setelah data, kemudian data akan penting, tunggu konfirmasi dari pembeli sebagai pemegang hak akses untuk melakukan pembelian. Nah,
Pemilik akan mengkonfirmasi pembelian. Nah, terdapat dua kemungkinan di sini. Jika data input pembelian oleh pegawai disetujui, maka akan menampilkan data diterima. Setelah data diterima, maka pemilik akan memprint data pembelian dan membawa bukti pembelian kepada supplier ataupun pabrik dan sebagainya. Kemudian akan menunggu barang sampai ke CV Pak Saudara. Jika barang telah sampai ke CV Pak Saudara, maka admin akan melakukan konfirmasi barang telah diterima. Setelah barang diterima, maka stok akan bertambah. Nah, setelah stok akan bertambah, maka proses sudah masuk selesai. Nah, tetapi jika tidak disetujui, maka menampilkan data pembelian ditolak. Setelah data pembelian ditolak, maka menampilkan data pembelian ditolak dan kembali lagi mengisi data pembelian. Nah, berikut merupakan proses bisnis usulan laporan penjualan. Nah, pemilik maupun admin harus login terlebih dahulu, kemudian membuka fitur laporan penjualan, kemudian lihat laporan penjualan, kemudian memilih tahun, kemudian cetak laporan penjualan. Dan proses cetak laporan penjualan selesai. Nah, kemudian proses bisnis usulan laporan pembelian. Admin ataupun pemilik harus login terlebih dahulu, kemudian membuka fitur laporan pembelian, kemudian lihat laporan pembelian, kemudian memilih tahun, kemudian cetak laporan pembelian, dan proses cetak laporan pembelian selesai. Berikut merupakan use case diagram pembangunan proyek akhir aplikasi pembelian dan penjualan bahan kain CV Pak Saudara. Terdapat dua aktor yang terlibat dalam penggunaan aplikasi ini. Yang pertama adalah pemilik, kemudian admin sebagai petugas administrasi. Nah, terdapat 9 use case yang saling berhubungan. Yang pertama dimulai dari login. Pemilik maupun admin harus login terlebih dahulu untuk mengakses semua fitur yang ada di aplikasi pembelian dan penjualan. Admin memiliki use case fitur kelola produk, kelola penjualan, kemudian kelola pembelian, kemudian kelola user, kemudian lihat laporan penjualan, lihat laporan pembelian. Pemilik dapat melakukan lihat produk, kemudian konfirmasi pembelian, kemudian kelola user, kemudian pemilik dapat melihat laporan penjualan, dan pemilik juga dapat melihat laporan pembelian. Nah, berikut ERD Entity Relationship Diagram. Terdapat 5 entitas dalam pembangunan proyek akhir ini. Nah, adapun batasan masalah dari pembangunan proyek akhir ini, terdapat 2 batasan masalah. Yang pertama ialah aplikasi yang dibuat hanya diakses oleh petugas administrasi CV Import Saudara dan pemilik CV Import Saudara. Jadi aplikasi ini hanya disediakan untuk petugas administrasi CV Import Saudara dan pemilik CV Import Saudara sendiri. Yang kedua, aplikasi yang dibuat tidak mencakup tahap maintenance aplikasi. Nah, maka didapatlah kesimpulan. Yang pertama, aplikasi ini berhasil membantu pegawai CV Import Saudara dalam melakukan proses pendataan, pemilihan, dan penjualan bahan tanpa harus menggunakan buku sebagai media utama dalam proses pencatatan. Yang kedua, aplikasi ini berhasil membantu pegawai CV Import Saudara dalam mengelola stok barang sehingga pegawai administrasi tidak perlu lagi menghubungi pihak gudang setiap melakukan transaksi. Yang ketiga, aplikasi ini berhasil membantu pegawai dan pemilik dalam melihat laporan pembelian dan penjualan CV Import Saudara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.